Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya, itu terkait adanya ya wabah virus terbaru yaitu wabah cacar monyet ya. Dan ini akan kita bahas untuk melengkapi informasi kita sekaligus untuk mendapatkan pelajaran dan juga membuat kita waspada terkait kejadian persoalan kesehatan di tengah-tengah kita. Yaitu sobat sekalian ya, jadi memang saat ini dunia itu menghadapi wabah penyakit baru yang berasal dari virus cacar monyet atau monkeypox virus ya, MPXV ya. Sampai organisasi WHO dunia itu mengonfirmasi lebih dari 100 kasus cacar monyet ya di setidaknya 11 negara ya. Tetapi kita akan membahas 5 negara saja yang bagaimana kita akan tracing ya, tracing untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya persebaran dengan monkeypox virus ya sebelum ya naudzubillah itu akan masuk di negeri kita ya. Jadi sobat sekalian ya, hingga hari ini cacar monyet itu sudah benar-benar merajalela dan menyebar ke beberapa negara ya. Dan itu diawali dari negara Eropa ya, Inggris ya. Mulai dari Inggris hingga Swedia ya. Dan banyak info yang kita sampaikan ya, itu terkait masalah penyakit LGBT atau gay gitu ya. Dan kita harus waspadai karena bisa jadi ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala karena memang dahulu ya kita ketahui kaum Sodom, kaum Nabi Lut itu ketika melakukan penyimpangan seks seperti ini itu negerinya dibalikkan ya. Dan kita khawatir ini efek dari perilaku menyimpang seks yang sudah banyak diteliti. Karena sobat sekalian ya, sebagian besar negara yang Inggris misalnya itu ternyata awalnya dari mereka yang melakukan tindakan seksual menyimpang yaitu dari gay ya. Nah, ini kita akan sampaikan ya 5 negara yang sudah melaporkan kasus cacar ya. Yang pertama adalah Inggris ya, salah satu negara Eropa pertama yang melaporkan kasus cacar monyet atau monkeypox virus itu adalah Inggris gitu ya. Secara rinci ya, Badan Kesehatan Inggris ya, kalau kita ID ya, dan mereka itu UKHSA ya, itu mendeteksi 3 kasus cacar monyet di London dan 1 kasus yang berkaitan itu di Newcastle ya, Newcastle gitu ya. Jadi penambahan ini membuat total cacar monyet di negara itu menjadi 7 kasus ya. Nah, keempat kasus itu menginfeksi laki-laki yang telah melakukan hubungan seksual sama laki-laki atau homo gitu ya. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai gay atau biseksual ya. Ini parah ya sobat sekalian kalau kita tidak pertama ini adalah penyakit menular ya. Nah, kalau kita melihat gejalanya apa saja ya, gejala yang disampaikan itu memang berasal dari gejala serupa flu ya, serupa flu dan pembengkakan kelenjar getah bening ya. Jadi penyakit ini menimbulkan gejala seperti flu ya, menimbulkan gejala seperti flu dan pembengkakan kelenjar getah bening ya. Dan ini patut kita waspadai ya. Kita khawatir dengan pembukaan penerbangan luar negeri yang masih begitu bebas seiring dengan menurunnya tingkat penularan COVID-19 ini. Kita khawatirkan orang-orang yang terindikasi ya mengidap monkeypox virus atau cacar monyet ini sampai ke negeri dan menular gitu ya. Makanya dalam hal ini kita himbau dari otoritas ya negara itu negeri ini bisa mencegah itu lebih baik ketika kalau sudah menyebar gitu ya. Itu jadi Inggris itu adalah negara Eropa pertama dan di itu ya 4 kasus itu menginfeksi laki-laki gay gitu ya. Nah, itu yang pertama Inggris. Yang kedua adalah Amerika Serikat. Ya, kasus pertama cacar monyet di Amerika Serikat itu terjadi pada seorang pria dewasa asal Massachusetts. Ya, mengutip USA Today, Departemen Kesehatan Masyarakat Massachusetts mengatakan pasien sempat melakukan
perjalanan ke Kanada sebelum terinfeksi gitu ya. Nah, pengujian sampel ini dilakukan kemudian pasien kemudian dinyatakan positif monkeypox virus gitu oleh CDC atau Center of Disease and Prevention Control DAS ya. Nah, kemudian kelanjutannya bagaimana ya? Virus ini memang tidak menyebar dengan mudah di antara orang-orang, tapi dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh gitu ya. Atau cairan luka serta barang-barang yang terkontaminasi atau bisa juga melalui droplet ya, mirip droplet pada saat kita bersin ya, jangan sampai itu atau kontak setelah kontak tatap muka dalam waktu lama. Itu di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah di Australia gitu ya. Kalau di Australia melaporkan kasus cacar monyet pertamanya itu pada sekitar apa namanya berasal dari Afrika ya dan sudah menyebar sampai ke Eropa ya. Pasien cacar monyet pertama di Australia ini adalah seorang pelancong yang baru saja kembali dari Inggris gitu ya. Jadi memang perjalanan luar negeri ini yang sekarang tidak dibatasi juga berpengaruh terhadap penularan gitu ya. Sementara itu kasus infeksi berstatus probable itu atau kemungkinan ini masih melakukan pengujian untuk memastikan gitu ya. Kedua pria tersebut menderita penyakit ringan setelah tiba di Australia dengan gejala yang secara klinis sesuai dengan cacar monyet ya. Hanya untuk meyakinkan masyarakat ini bukan mekanisme penyebaran yang sama seperti COVID atau flu, di mana penyebarannya lebih cepat, kata kepala petugas kesehatan negara bagian New South Wales dikutip dari Reuters gitu ya. Jadi kurang lebih sama, tetapi tidak sama persis seperti penyebaran yang masif COVID-19. Yang keempat adalah Spanyol ya. Kalau Spanyol ini kasus terbanyak terdapat di Madrid. Hal itu membuat pemerintah Madrid menutup seluruh tempat sauna yang diyakini terkait sebagian besar infeksi cacar monyet di kota itu gitu ya. Tempat lahirnya apa namanya tempat sepak bola terkenal Real Madrid ya, ternyata juga sudah ada masuk di sana ya. Yang kelima, yang terakhir adalah Italia ya. Italia ini melaporkan 2 kasus cacar monyet pada hari itu ya, pada pasien dirawat di rumah sakit Spallanzani di Roma gitu ya. Jadi pusat ibu kota juga sudah masuk. Nah, ini bahaya gitu ya. Karena pusat ibu kota dengan pergerakan yang begitu masif mobile itu kalau tidak dibatasi kemungkinan ataupun tidak ada pembatasan ataupun tidak ada pencegahan yang real dari pemerintah setempat itu bisa saja akan menular begitu cepat ya. Secara total Italia itu sudah mendeteksi 3 kasus gitu ya. Dan sebelumnya rumah sakit itu Spallanzani mengatakan pasien yang pertama dengan cacar monyet mengalami infeksi ringan yang gejalanya termasuk demam, sakit kepala serta pembengkakan kelenjar getah bening ya. Dan seperti itu. Jadi sobat sekalian ya, dengan kondisi sekarang yang begitu masif ya, dengan termasuk juga banyak sekali informasi yang mengkaitkan ini adalah akibat perilaku seksual menyimpang LGBT yang kita harus waspadai ya. Dan sobat sekalian termasuk juga bagaimana kita menjaga kesehatan ya, termasuk yang bisa kami sarankan adalah menjaga kesehatan dengan konsumsi propolis ya, untuk menjaga stamina fit setiap hari. Konsumsi propolis, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Sukia ya. Ini adalah propolis premium ya, dan sudah ada nanoteknologinya. Apa dengan teknologi? Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga ada ruqyah ya, terapi pengobatan yang sangat dianjurkan. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, penyakit berat, kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, tumor pilek, tumor mah ya, kanker ya, termasuk juga paru-paru, diabetes dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk sapu jagat yang dapat menjaga stamina dan imunitas tubuh ya. Kemudian varian yang selanjutnya yaitu yang biru adalah Turkish Propolis Suraben. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran gitu ya, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Kemudian keunggulannya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini atau Turkish Properly Surya sesuai berat badan tubuh ya. Jika berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terlebih berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh kita yang di tengah kondisi sekarang yang tidak menentu terhadap masalah penyakit yang tidak menentu dengan konsumsi rutin Turkish Properly Surya baik yang merah ataupun yang biru untuk nutrisi otak. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Yolgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.